Ini waktunya untuk pengusaha jualan di luar negeri. Dia nggak mikir. Kita beli barang-barang baku itu imbang gitu loh ini masalah kalau nggak main. Nah, bisa Bi? Bisa. Bilang lagi. Nah, udah bisa Bi? Udah ada sip. Amris. Udah. Kapan sih Mas? Udah sering Rizwan. Gimana nih? Oke. Sehat. Gimana, banjir aman? Hah? Data banjir? Nggak ada banjir. Oh, nggak ada banjir. Tunggu nggak datang. Jalan. Belum data Indonesia. Pulang. Nggak ada tunggu nggak ada. Linknya yang tadi Bi. Ekstrem nggak banjir. Aku posting di ini di PPI. Di sungai. Udah nggak buruk. Udah kan itu? Ya, bajunya habis. Mas. Oh, dari kamu sih? Dari kampus. Bisa ngomong. Si Bimo ada berangkat belum Mas? Udah ada. Lagi belum ya. Oh gitu. Kita nggak gabung aja. Mas. Sama ya? Sudah banget nggak? Mas punya uang Maksudnya di bawah 1% itu. Ya. Tapi masih belum kasih ya? Enggak. Sama kompor. Soalnya Iya, terus likes sama H2O. Gimana gitu pusing ya? Kalau itu mungkin bisa dihitung karena 2004 kilogram. Sebenarnya gede juga 20 kilo. Sebagai sih. Iya, bukan Apa ya? Di maju. Coba Mas. Lain Prosesnya berapa? Ini udah bentuk. Udah. Ini harus mundur kalau mau bentuk. Oh itu distillation kan pakai sini. Masuk yang distillation kan. Cuma kita nggak pakai. Jadi si residunya dianggap sama si hexanol. Ya, dianggap sama pokok itu. Tapi itu emang disebut di soalnya jadi apa aja. Oke ya. Bisa sih. Iya kan? Masih diasup juga. Kita mulai resepsi 1 menit lagi ya. Iya. Saya sih nanya lagi ini sama Rafa. Bisa mati juga soalnya. Rafa aja masih ngambil. Siapa ini kurang kerjain? Rafa yang ambil. Jadi harus ujian juga. Iya. Tapi yang uji kamu sih Cina. Nah. Ini mau pada ujian juga ya. Ya, Teman-teman teknik semakin cepat. iya. Si Asif. Si Asem, si Ali sama si Paul. Loading gitu. Kadang dari April pada. Saya intinya dari kelas 9 gitu, 9 April lah. Yang kedua kan tim pertama kan biasanya ini kan nggak dulu ya. Treatmentnya. Buat saya, Kalau kita disuruh mau cepat-cepat. sambil jalan ini. Kalau ya, tapi yang di ini pasti lama-lama repot. Sekarang ya? Udah, ya belum? Asal. Nanti saya juga nggak mau asalkan. Oh iya, gampang sebenarnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya harus di sini. Ini udah langsung stream. Iya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa hadir di sini. Hari ini kami sangat berterima kasih kepada Mas Ruli, Mas Doni, dan Mas Rendra yang sudah bersedia untuk ini diskusi perdana ya, diskusi perdana di bawah PPI yang baru. Insya Allah nanti akan berjalan selama 3 kali dalam setahun ini diskusi ini. Dan saya mewakili bagian diskusi ilmiah. Terima kasih juga pada audiens yang sudah hadir hari ini. Dan mungkin sudah bisa dilihat topik kita hari ini. Kebetulan waktu itu saya tanya Mas Ruli,
kira-kira topik apa yang mungkin bisa disampaikan, dan saya pikir ini topik yang masih dan akan terus hot di Indonesia karena kita masih mengandalkan energi yang tidak bisa terbarukan, sedangkan potensi energi terbarukan di Indonesia sendiri sejauh yang saya ketahui sangat banyak potensinya, geotermal dan macam-macam. Nah, tapi nanti Mas Doni dan teman-teman akan banyak mendiskusikan itu, dan tentu kita akan bisa tanya jawab ya seperti apa peluang-peluang yang terjadi selama ini. Dan pertanyaan yang paling mendasar mungkin yang semoga nanti teman-teman bisa jawab, teman-teman dari PLN, itu adalah seberapa efisien, seberapa bisa kita itu bisa memberdayakan atau menggunakan energi terbarukan yang sangat potensial di Indonesia. Karena kalau kita perhatikan Jerman, kemudian sini sudah pakai energi yang banyak dan kompetitif, dan tentu kita juga mungkin, saya tidak bisa ngomong apple to apple juga, tapi paling tidak bisa dijadikan rujukan di mana di sini juga sangat kompetitif gitu ya untuk dalam sumber daya listrik dan sebagainya. Oke, mungkin langsung saya panggil Mas Ruli, Mas Doni dulu untuk hadir. Aplaus dulu deh. Nanti Mas Doni akan kurang lebih berapa lama Mas presentasinya? Ya, secukupnya lah ya. Habis. Dan nanti akan dipandu sama Mas Rendra ya, Oh, iya, untuk saya moderator. Moderatornya Mas Rendra. Silau. Ya agak silau. Apa ya? Di posisi Mas Doni. Sini aja. Kami mungkin akan lebih baik kalau saya perkenalkan dulu. Betul. Iya. Nah, ini dia moderator. Saya perkenalkan dulu. Iya. Oh, saya moderator kan ya? Moderator yang Oh, nggak usah lah. Ya, jadi terima kasih teman-teman sekalian. Ini kan diskusi santai saja sebenarnya. Kita berdiskusi, kebetulan topiknya kali ini adalah masalah energi terbarukan. Di mana-mana itu yang namanya energi itu adalah suatu topik yang seksi untuk dibicarakan. Nah, itu menarik karena ada yang bilang dulu, kalau kamu bisa menguasai energi maka kamu bisa menguasai dunia. Karena ya seperti itu keadaannya. Saat ini di Indonesia konsumsi BBM, fossil fuel itu meningkat, sedangkan produksinya itu semakin menurun. Nah, tentu itu juga akan berimbas kepada penggunaan energi ke depannya. Kalau mau berbicara tentang energi, kita tidak hanya berbicara mengenai bahan bakar minyak, tetapi juga listrik, karena sebagian besar penggunaan energi di Indonesia adalah untuk listrik juga, dan hampir seluruh fasilitas publik ataupun peralatan-peralatan yang digunakan oleh masyarakat kita menggunakan listrik. Nah, di sini topik kita adalah energi terbarukan. Judul yang akan dibawakan oleh Pak Doni dan Pak Ruli sebenarnya. Ini adalah energi terbarukan dan tantangannya di Indonesia. Ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan baru, tapi kebetulan pemateri kita adalah orang yang berkecimpung di dalamnya. Ya, jadi saya perkenalan dulu. Yang pertama adalah Pak Doni Cahya Harimulya. Saya nggak hafal juga namanya. Beliau ini sekarang penugasannya kebetulan pas karena berbicara tentang energi terbarukan ini, karena beliau ini sekarang penugasan di PLN, kebetulan yang juga kompetensinya bukan kompetensi bidangnya adalah di bidang listrik, electricity, energy, dan beliau ini posisinya di PLN Pusat. Jadi mungkin punya view yang lebih komprehensif dan banyak ya, benar-benar ya. Ya, insya Allah. Kemudian satu lagi adalah Pak Ruli, beliau juga dari PLN. Ini adalah siswa terbaik PLN tahun 2010 sampai sekarang ya, masih ya. Premier League kan masih kan ya? Iya, masih ya, peringkat 3 ya. Terus habis itu
beliau di jasa sertifikasi. Jadi dia jasa sertifikasi itu adalah salah satu bagian dari PLN yang memberikan sertifikasi apakah suatu pembangkit atau pusat listrik itu boleh dioperasikan atau tidak secara komersil. Dan saya moderator, saya orang baru, jadi sebenarnya tidak punya pengalaman banyak, makanya saya jadi moderator. Padahal senior saya loh ini. Ya begitu, mungkin kita mulai saja. Seperti apa sih energi terbarukan itu, seperti apa dan bagaimana energi terbarukan itu ada di Indonesia dan bagaimana kemungkinannya, kemudian visibility-nya dan peluang ya, kalau kita ngomongin gini peluang mungkin bisnis ataupun juga peluang terimplementasi di Indonesia. Ini silakan kepada Pak Deni. Terima kasih Rendra Firmansyah yang sebenarnya harusnya jadi bicara juga di sini, cuma karena suatu dan lain hal menyerahkan sepenuhnya kepada kami berdua. Ya. Baik, ya mungkin ini sharing aja ya, kalau memang ada dari teman-teman yang punya ilmu soal energi terbarukan, kita terima kalau ada satu hal yang baru. Baik, kita lanjut ya, mulai. Ya, kenapa kita menggunakan energi terbarukan? Ini pertanyaan yang mungkin ya sekarang lagi booming karena di seluruh di dunia ini harga-harga bahan bakar yang dari fosil itu lagi naik, lagi ya minyak lagi turun. Ya, sebenarnya minyak juga lagi turun. Cuma waktunya kita nggak tahu ke depannya. Nah ini yang pertama yang kita highlight di sini, tingkat emisi. Emisi itu emisi dari contoh dari power plant PLTU misalnya, itu biasanya ada gas buang yang berasal dari CO2. Itu kalau CO2 itu berada di alam ini nanti akan menimbulkan efek pemanasan global. Nah, kita bisa lihat di sini kalau itu banyak, maksud saya gas CO2-nya itu banyak, itu akan mengakibatkan bumi ini akan semakin panas. Kita lihat di sini dari tahun 1700 sampai 1900-an ini kurvanya sangat mencemaskan gitu. Karena tingkat emisi gas buang ini jauh sekali. Kita lanjut. Nah, ini yang kedua, global temperatur tadi yang seperti yang saya sudah sampaikan, dari pengaruh gas rumah kaca. Biasanya kalau kita bilang ini akan menaikkan tingkat temperatur sangat tinggi juga karena pengaruh gas rumah kaca tadi. Nah, ini yang terakhir, yang ketiga ini tinggian permukaan laut akibat dari makin panasnya suhu permukaan di bumi akan mengakibatkan temperatur di kutub utara sama kutub selatan juga akan naik, yang pengaruhnya akan mencair esnya, ya akhirnya akan menaikkan suhu temperatur tinggi permukaan laut. Kita bisa lihat di sini mungkin kedepannya akan naik sampai 1,8 meter. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini gambaran aja sih ini sebenarnya, pada saat nantinya mungkin kalau kita masih memprioritaskan sumber energi dari fosil yang sangat berbahaya sebenarnya terhadap lingkungan, mungkin nanti New York yang dari tingkat ketinggiannya tuh paling tinggi di antara kota-kota yang lain, itu pun dalam 1000 tahun lagi mungkin bisa tenggelam dari pengaruh
gas rumah kaca. Baik, selanjutnya potensi energi terbarukan di Indonesia. Berikut ada beberapa macam gas energi terbarukan seperti panas bumi, hidro, mini hidro, biomasa, energi surya. Di Indonesia kalau kita bisa lihat di slide ini, sebenarnya potensi untuk panas bumi sangat besar sekali. Di Indonesia sekitar 16.000 megawatt kurang lebih, sementara yang baru terpasang sekitar 1.300. Sementara itu untuk hidro sekitar 75.000 megawatt, sementara yang baru terpasang sekitar 7.000 megawatt. Dan begitu juga sumber energi terbarukan yang lainnya. Di Indonesia ini kalau bisa dibilang surganya dari energi terbarukan, akan tetapi karena mungkin masih belum mengerti gimana cara mengolahnya, ya baru sedikit yang kita gunakan. Baik, lanjut. Ini kita berdasarkan dari penelitian para ahli dan para orang yang berkecimpung di bidang listrik. Kira-kira kebutuhan listrik Indonesia itu kalau kita gunakan PV, PV itu adalah photovoltaic power plant, di mana kita menggunakan matahari sebagai sumber energinya, itu bisa kita penuhi dengan luas sekitar 50 kali 40 km persegi. Itu satu luasan itu, satu daerah seluas 2.000 km persegi itu bisa untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia saat ini. Itu sebagai gambaran. Dan kalau kita lihat, ini hanya kotak ini dibandingkan dengan luasan Indonesia yang sangat luas. Jadi potensinya PV di Indonesia itu sangat besar, dan sayang sekali kalau emang ya sampai saat ini kita belum gunakan itu dengan maksimal. Tantangan teknologinya sekarang, teknologi yang ada untuk PV ini berkembang besar. Kita bisa lihat di sini, jadi ada beberapa macam PV yang terkenal, monokristalin dan polikristalin. Kenapa bisa terkenal? Karena dari dibanding dengan jenis PV yang lain, itu monokristalin efisiensinya paling besar di antara yang lainnya. Di sana ada DSCC, disintegrated solar cell, dan lain-lain. Mungkin kita tidak bisa lihat di sini secara detail, tapi ini menggambarkan ada banyak sekali macam dari tipe PV atau solar cell. Ini teknologi wind energy. Wind energy yang kita lihat di sini sudah bisa dipasang di offshore, dan kita lihat kita bisa lihat perbandingannya antara wind energy dengan kapal laut di sini, kapal layar. Jadi teknologinya sudah sangat mature di sini. Bisa kita lihat juga di Eropa. Jadi mungkin kedepannya di Indonesia yang sangat banyak potensi laut dan potensi anginnya, mungkin kita bisa kedepannya kita bisa pasang banyak sekali wind energy. Dari keekonomian dalam investasi ini, contoh untuk PV, harga PV dari tahun ke tahun yang saya kasih gambaran di sini dari tahun 2010 sampai 2013. Kita bisa lihat di sini harga PV cenderung turun, dan terakhir sekarang harganya, contoh untuk modulnya dari tahun 2010 sekitar $2, menjadi sekarang sekitar $1. Jadi kedepannya sangat berpotensi untuk berkembang di Indonesia. Ini kebutuhan listrik dari kedepannya.
Dan ini maaf ini bukan kebutuhannya, ini kedepannya kita akan maksudnya pemerintah Indonesia akan mengembangkan beberapa pembangkit. Yang pertama untuk kebutuhan energi di tahun 2014 sampai 2024, kita bisa lihat secara keseluruhan di Indonesia ada naik sekitar 200 terawatt hour, dan diharapkan pada tahun 2024 Indonesia rasio elektrifikasinya sekitar 99,4%. Masih lama sekali. Ya. Maksudnya bisa lebih dijelas nih, rasio elektrisitas itu apa gitu? Yang saya awam sekali. Ya, rasio elektrifikasi sebenarnya adalah seberapa banyak sih orang di Indonesia yang mendapatkan akses listrik Per seluruh penduduk. ya, untuk seluruh Indonesia. Jadi diharapkan 99,4 ini kita bisa capai di tahun Jadi sekarang 2024. masih banyak sekali kan. Ya, juta itu. Ya, yang masih yang belum itu masih. Dan kalau kita lihat itu 2024 itu masih tersentral di Jawa Bali ya. Ya, karena emang kebutuhannya paling besar. Ya, kira-kira ini gambaran kasarnya. Lanjut. Ya, masih Nah, ini kapasitas pembangkit yang ada di Indonesia. Total sampai tahun 2013, mungkin tidak bisa lihat dari jauh ya. Kita 50.000 megawatt sampai saat ini kapasitas listrik terpasang di Indonesia. Sementara kita bisa lihat di sini untuk beberapa power plant yang berasal dari energi terbarukan, yang paling besar adalah air sekitar 5.000 megawatt, dan yang kedua paling besar adalah panas bumi sekitar 1.300 megawatt. Sementara untuk waste power plant, pembangkit listrik tenaga sampah masih sangat kecil, sekitar 20 megawatt. Dari solar cell sekitar 9 megawatt, dari angin sekitar 0,63 megawatt, mikro hydro sekitar 29, dan mini hidro sekitar 77 megawatt. Jadi masih sangat kecil pemanfaatan di Indonesia. Nah, ini rencana ke depannya untuk pembangunan pembangkit di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2024. Diharapkan kapasitas pembangkit yang bisa terrealisasi yang dibangun oleh PLN maupun dari luar PLN. Dari luar PLN biasanya kita sebut dengan IPP, Independent Power Producer, atau pembangkit listrik swasta. Itu diharapkan pada tahun 2024 bisa menambah listrik sekitar 70.000 megawatt. Jadi kalau di total 70.000 tambah 50.000 mungkin ya 120.000 megawatt di Indonesia bisa dilistriki, atau sekitar 99,4% ada elektrifikasi. Ini untuk rencana konstruksi pembangkit energi terbarukan yang skala kecil. Tadi kita lihat secara global, dan ini secara kecilnya dari 2015 sampai 2024. Untuk totalnya sekitar 2.900 atau mendekati 3.000 megawatt. Yang paling besar diharapkan dari PLTMH mini dan mikro hidro. Dan yang kedua yang paling besar dari biomasa, karena kita banyak sekali potensi biomasa. Mungkin dari teman-teman bisa yang sudah tahu biomasa itu apa. Mas Rendra, Oh ya, pakar biomasa dari PLN yang ada sekarang ini sebelumnya adalah Pak Dani Esa, atau bisa disebut juga Pak Dani Putu Ente. Dan yang kedua Pak Rendra Putu Ente. Mungkin dia bisa menjelaskan sedikit soal biomasa. Lanjut dulu. Nanti Mas Pak Rendra Umwandrian ya. Oke, lanjut. Nah, ini peraturan-peraturan yang kedepannya diharapkan Indonesia bisa maju dalam sisi energi, dalam sisi pemanfaatan energi terbarukan. Ada 3 peraturan yang terbaru
Ya, untuk yang pertama untuk pembangkit listrik tenaga surya, yang kedua untuk pembangkit listrik tenaga air, dan yang terakhir untuk pembangkit listrik tenaga biomasa dan biogas. Nanti kita lihat slide-nya setelah ini soal harga yang dibeli oleh PLN. Jadi intinya 3 peraturan ini adalah untuk menstimulus pembangkit pengusaha-pengusaha swasta atau IPP yang berkecimpung di bidang pembangkitan listrik untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang energi terbarukan yang skala-skala kecil. Ya, banyak sekali kelebihannya jika mengembangkan pembangkit itu, karena harga yang mereka jual listriknya kepada PLN. Nanti PLN belinya dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan PLN menjual ke customer yang ada di Indonesia. Jadi nanti kita lihat perbandingannya seperti apa setelah ini slide. Nah, ini mungkin tidak kelihatan ya dari pandangan. Jadi saya bantu dengan ini sekitar sekarang untuk kelas yang 2002 sampai 2200, dari 1300 sampai 2200 PA itu harga per kWh-nya sekitar 1350. Sementara untuk kelas sampai dengan 900 sampai saat ini kita tahu itu masih disubsidi oleh pemerintah. Jadi ini tarif tenaga listrik untuk pelanggan yang tidak disubsidi. Untuk kelas yang di atas 2200, 3500 ke atas itu harganya tetap sekitar 1426 rupiah per kWh. Jadi mungkin sekitar 10 sen dolar per kWh. Kalau dengan harga dolar sekarang 1300, 13.000 ya. Baik, kita lanjut. Ini berapa sih harga yang dibeli PLN? Nah, ini kita bisa lihat di slide ini. Harga yang dijual oleh atau harga yang dibeli oleh PLN sekitar 25 sen per kWh. Sekitar berapa itu ya? Sekitar 3 ribuan ya, 3 ribuan rupiah per kWh. Itu kalau komponennya kurang dari 40% lokal. Cuma kalau lebih tinggi dari itu, dari 40% kandungan lokal dari pembangkit listrik PLTS-nya, itu bisa sampai 30 sen per kWh atau sekitar 4.000 rupiah. Kandungan lokal maksudnya gimana? Kandungan lokal itu kan untuk contohnya untuk mesin-mesinnya, misalnya ada komponen yang dibeli dari lokal, misalnya solar cell. Jika ada solar cell yang sudah diproduksi dalam negeri dan itu dipakai untuk pembangkit listriknya, itu jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan kita beli solar cell dari luar negeri. Memang sampai dengan saat ini produksi solar cell di Indonesia belum ada. Jadi yang biasa kita beli itu dari Cina, karena memang sekarang Cina sangat bersaing harganya, sangat murah Cina dan Taiwan. Jadi itu sebagai gambaran untuk kandungan apa sih itu kandungan lokal. Baik, lanjut kita akan melihat harga pembelian untuk pembangkit listrik tenaga air yang kapasitasnya sampai dengan 10 MW. Sini kita bisa lihat untuk harganya. Jadi kontraknya itu ada tahun 1 sampai tahun ke-8, tahun ke-9 sampai tahun ke-20. Jadi intinya sampai 20 tahun operasi itu harganya bervariasi. Ya. Ya, ini mohon maaf ini PLTA. Jadi harganya sekitar untuk di Jawa aja sekitar 1.075 dikali faktor kali F itu kalau untuk Jawa Bali itu sekitar 1. Jadi untuk Jawa sekitar 1.075 rupiah per kWh. Kalau di tahun sampai dengan tahun 8, dari sini kita bisa lihat
yang paling mahal di Papua. Nah kita karena dari sisi transportasi di sana juga sangat mahal dan biaya di sana juga sangat mahal, jadi sudah dikompensasi di faktor F itu untuk pembelian PLN. Dan ini juga untuk PLTA juga, tapi dengan tipe yang berbeda. Jadi dari sini kita bisa lihat juga ada semacam harga yang berbeda di antara PLTS dan PLTA. Ya. Ini untuk pembelian PLN dari tenaga biomasa dan biogas. Harga yang ditetapkan oleh pemerintah sekitar 1.150 rupiah per kWh dikali dengan faktor F. Faktor F ini bisa kita lihat di sini. Kalau untuk Jawa karena ini sangat mudah untuk memperolehnya, dan pertimbangan lainnya antara faktor F di pembangkit listrik tenaga biomasa dan PLTA tadi tidak ada perubahan. Kalau Jawa tetap 1, di Papua juga tetap paling tinggi 1,6. Yang diharapkan dari perbedaan harga antara yang dibeli PLN dengan yang dijual PLN ke masyarakat bisa membangkitkan pengembangan dari sumber energi terbarukan di pembangkit listrik. Untuk selanjutnya teman saya Pak Ruli. Jadi permasalahan listrik di Indonesia bisa bilang PLN juga sih, karena mayoritas permasalahan listrik di Indonesia ditanggulangi oleh PLN. Itu selain menyeimbangkan demand dan supply, permasalahan berikutnya adalah mencapai rasio elektrifikasi 100%. Dari udah dibilangin. Nah, rasio elektrifikasi yang tadi itu di Jawa sendiri kan masih 80%-an, itu di Jawa dan Bali. Yang membuat overall di Indonesia itu masih rendah rasio elektrifikasinya, terutama di daerah-daerah yang Papua, Kalimantan yang susah diakses dari segi infrastruktur. Nah, ada paper menarik di kalau nggak salah dari Zurich, Bloom et al. Dia menganalisa gimana kalau listrik pedesaan itu dibuat desentralisasi dengan cara PV. Nah, beliau itu memodelkan PV-nya dengan dibandingkan dengan diesel. Jadi solusi yang konvensional ini untuk daerah-daerah yang remote, lokasinya susah, itu dipasangkan diesel konvensional. Nah, sekarang dia membuat model kalau itu dibuat dengan PV. Dia membuat 2 skenario. Yang skenario pertama itu sistem PV-nya dan sistem dieselnya yang untuk pembandingan itu dibuat hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari biasa. Yang model yang B untuk sosial infrastruktur juga. Nah, hasilnya next. Untuk beberapa daerah di mana harga minyak untuk dieselnya itu tinggi, itu harga PV masih bisa bersaing untuk kalau suplainya itu dari PV 90% sampai 80%. Nah, seperti yang kita tadi udah disampaikan sama Pak Doni, bahwa PLN itu beli 3.025 sen per kWh, sementara jual ke masyarakat itu 1.300. Itu kan ada selisih gap yang besar. Terus kenapa kita pakai cara itu? Nah, menurut modelnya Pak Bloom ini, kita bisa lihat bahwa solusi Indonesia selama ini untuk yang daerah-daerah yang remote itu menggunakan diesel. Nah, beliau membandingkan bahwa kalau kita pakai diesel untuk daerah yang sulit dijangkau, ini harga minyak yang subsidi Indonesia, ini harga minyak. Itu harga diesel yang konvensional itu masih bisa lebih mahal daripada PV. Jadi walaupun kita pakai PV yang relatif mahal,
itu akan masih bisa lebih baik daripada diesel. Subsidi. Yang non subsidi. Oh enggak, ini yang subsidi. Ini yang enggak subsidi harga minyak. Oh. Nah, kemudian data ini itu data di tahun 2012. Jadi belum masuk harga minyak dunia yang turun dan harga PV yang juga turun. Itu untuk Ini industri atau ini konsumen? untuk household. Dan fokusnya itu, fokus dari model ini yaitu untuk listrik pedesaan, bukan untuk industri. Kalau ini untuk kebutuhan sehari-hari, yang ini ada kebutuhan sosial infrastruktur. Next, Garis merah artinya garis merah ini adalah harga listrik PLN. PLN beli segini, PLN jual segini. Oh. Oke. Terus kalau pakai TV dan mereka bayar lebih mahal. Bukan, ini harga jual PLN ke masyarakat. Ya. Ini harga pembangkitan listrik. Oh. Ini harga pembangkitan listrik kalau kita gunakan PV. Jual rugi. Jual rugi PLN. Jangan dipotong dulu, Mas. Jadi ini biaya produksi listrik kalau menggunakan solar PV. Ini kalau menggunakan mikrohidro. Ini kalau PV sistemnya itu didesain untuk memenuhi 100% kebutuhan dari yang model tadi. Ini kalau dibuat 90% dan 80%. Jadi case pemerintah memberi fit-in tarif selain untuk menggeliatkan renewable energy, bisa jadi berdasarkan model ini lebih baik dari segi harga untuk PLN, karena untuk beberapa daerah harganya lebih murah dibandingkan dengan kalau menggunakan diesel. Yes. Sekian dari kami untuk Indonesia Hijau dan Makmur Energi. kembali lagi ke ya barusan kita sudah saksikan bersama pemaparan dari Pak Doni dan juga Pak Ruli mengenai energi terbarukan. Ini adalah pemaparannya yang sangat singkat sekali. Setidaknya semoga bisa memberikan gambaran sih bagaimana sih energi terbarukan itu apa dan bagaimana dan sejauh mana sudah terimplementasi di Indonesia. Beberapa contoh juga sudah disebutkan mengenai beberapa penerapan yang ada di Indonesia seperti LTP, solar PV terutama juga tadi, kemudian pembangkit listrik dan perusahaan listrik tenaga air, apalagi tadi saya lupa, dan juga ternyata pemerintah juga sudah mulai memberikan insentif atau kebijakan-kebijakan untuk mendorong pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia. Jadi kalau dahulu PLN itu natural monopolis seluruh proses bisnis electricity, tapi sudah sejak lama untuk sisi generation energy pembangkitan itu sudah dibuka swasta, seperti yang disebut Pak Doni tadi yang namanya independent power producer boleh ikut bermain, silahkan. Nah, walaupun kenyataannya sekarang banyak juga ya PLN mungkin kadang belinya mahal, ya kita wajib jualnya murah ya. Kehilirnya Ya, ini pemerintah sebenarnya sudah cukup memberikan terobosan-terobosan itu. Untuk selanjutnya supaya lebih hangat suasananya dan ya mungkin barangkali ada di antara teman-teman sekalian juga bertanya-tanya yang terkait dengan topik kita kali ini, yang menurut saya sih ini topik bagus sekali, seksi, walaupun pembicaranya nggak ada seksi. Maco. Iya. Oke, silakan, saya persilakan. Wah ya, Pak. Masih ada Mas siapa? Silakan kenalan dulu Mas. Ya. Sama saya Lacon sebenarnya. Siapa? Lacon. Oh, Lacon. Oke. Bisa nanya dong. Dari mana Mas? Saya dari PLN itu pernah punya ide nggak kalau misalnya yang PV itu bukan punya swasta, tapi kita orang biasa pasang di rumah, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Misalnya pada sisa saya jual ke PLN. Itu pernah terpikirkan gitu nggak? Soalnya di Belanda ini, setahu saya ya, saya pernah baca kalau orang Belanda itu lakukan kayak gitu, kayak
Misalnya saya tinggal di satu jalan tuh satu rumahnya pasang TV semua, pasang satu baterai gede di jalan itu, terus pas misalnya pas malam dia kayak yang ngambil dari grid yang gede yang ngambil, terus pas siangnya dia pakai TV, kebutuhan semua terpenuhi, jual balik ke PL atau ke yang punya jaringan listrik atau PLN di sini. Itu bisa nggak kita kira-kira melakukan hal ini di Indonesia? Ini jajak mungkin nggak di seluruh Indonesia, Jakarta lah. Jakarta kan banyak gedung tinggi. Kita pasangin solar panel semuanya. Mereka berusaha, solar panelnya diusahakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tetapi setelah kebutuhannya penuh, kita jual balik ke PLN. Jadi anggapannya bebannya PLN itu nggak berat, atau misalnya nggak solar panelnya nggak tersentralisasi ke satu perusahaan, tapi tersebar ke satu orang atau banyak orang. Jadi ya anggapannya lebih efisien atau mungkin. Ya, pertanyaan yang bagus sekali, mungkin Bisa nggak kita lakukan? Saya jawab sebenarnya saya ya. Bisa dibantu Pak Ruli dan Pak Rendra. Jadi sebenarnya aturan itu sudah ada ya dari Permen dari ESDM untuk PLN membeli dari household atau dari rumah tangga. Itu aturannya udah jelas dan menurut saya sih sudah menguntungkan. Cuma teknisnya di lapangan mungkin masih belum jalan karena meteringnya itu kan khusus ya untuk jual beli antara PLN dengan household itu. Tapi sampai dengan sekarang payung hukumnya sudah ada, cuma tinggal implementasinya yang belum. Dari PLN sendiri dari tahun 2013 ya, punya peraturannya sudah ada. Cuma Jadi bisa di jalan Indonesia. iya. Bisa. Cuma Infrastrukturnya nggak. Infrastrukturnya ya. Iya. kan KWH yang konvensional itu Nggak satu sisi kan. Oke. Meternya nggak Nggak bisa. Meter yang ini Artinya harus ganti baru. harus ganti KWH. Pemerintah harus insentif. Ganti baru ini nggak bisa dibeban ke yang punya rumah atau bagaimana supaya kalau Ya, meter barunya yang banyak ini beban kamu, tapi kamu bisa jual ke saya gitu. itu emang saya sendiri belum baca benar sih ya permennya, cuma dari yang Payung hukumnya sudah ada dari direksi PLN juga sudah membuka peluang itu, tapi teknisnya di lapangan susah karena tadi itu meteringnya. Terus yang kedua dari sisi investasi di sisi rumah tangga itu juga kayaknya orang Indonesia itu masih belum care untuk energi terbarukan dari PV itu. Jadi mungkin yang pertama ya harus kedepannya dari sisi pemerintah sebenarnya harus berkomitmen dulu ya. Dari sisi menterinya itu kan menteri yang dulu ya, menteri yang pemerintahan Pak SBY. Semua yang sekarang ini kita juga belum jelas ini ngarahnya kemana. Dari sisi pembangkitan listrik yang 35.000 megawatt saja yang sampai saya diinformasikan itu dari sisi pemerintah belum cara jelas untuk membiayai bukan membiayai, dalam hal pembiayaan itu kita belum ada komitmen juga dari pemerintah. Itu kan kita juga butuh dana dari luar maupun dari APBN sendiri. Nah, kalau PLN dari 35.000 megawatt, PLN dikasih sekitar 10.000 atau 15.000 megawatt ya. Jadi sisanya itu IPP. Tapi sampai dengan bulan ini belum ada direksi sendiri juga belum berani untuk tanda tangan proyek-proyek itu, karena dari sisi pemerintahnya juga masih galau kelihatannya, masih banyak belum ada kejelasan dari sisi menterinya sendiri. Bisa kalau dari sisi Berarti sekarang di lapangan ini kalau misalnya saya punya uang, saya bisa ganti si kreditnya dengan yang bisa masukkan jaringan. Sudah bisa jalan nggak? Bisa. Tapi apa istilahnya ini saya punya banyak uang, saya beli ini. Wah, itu bisa membantu sangat. Percaya gitu. Kalau Bima sih, Nggak bisa ini saya kan. Nggak mungkin nggak terlihat itu karena tidak ada insentif itu. Misalnya Ya.
nggak ada orang yang mau masang itu juga. Tapi sebenarnya itu buat saya Promosinya juga prospektif itu. Hanya memang teknisnya kita juga belum tahu. Iya. Jadi murah. Jadi yang ada malah untung. Iya. untuk yang Sampai punya rumah. sampai masa tertentu nanti. Karena kalau semakinnya smart 2000 kW, terus EV yang sekarang lumayan bagus. Itu pakai baterai yang agak jelek juga masih bisa balikin ke PLN. Iya. Setuju. Jadi seperti itu keadaan sekarang. Ya. Kesimpulannya pasang TV pulang Indo. Ya nanti kalau pulang ke Indonesia Saya pasang kamera atap dulu pasang. saya. pasang TV. Nggak pasang gini, saya pasang atap dulu kalau Aku dari TV loh. Oh iya, siap. Ini nanti kita juga kalau masalah TV ini ada salah satu expert juga dari kita, Ibu Luna. Beliau enggak itu beneran ya. Beliau adalah apa? Asisten associate profesor solar TV di UGM. Ya expertnya lah. Mungkin bisa tanya, boleh ikut berdiskusi. Ya mungkin silakan pertanyaan selanjutnya kan nggak salah Mas Deden nanti silakan Mas Deden. Assalamualaikum, nama saya Deden dari UP. Sebelumnya Punten bisa balik lagi ke slide yang ada yang ada kapasitas PLT terpasang tahun ini. Ke bagian apa? Ke bagian yang ada apa? Kapasitas terpasang PLT. Mundur. Nah ini. Nah kalau kita lihat kan untuk tahun ini masih ada banyak PLT yang belum ada kapasitas terpasangnya gitu kan. Kayak PLT Bayu, PLT Kelautan, terus PLT ekspedisi video itu apa ya? Mungkin saya kayaknya kurang lewat. Crude palm oil itu bentuknya apa? Nggak, maksudnya si pembangkitnya tuh memanfaatkan limbah dari pengolahan kelapa sawit atau gimana? Iya mungkin seperti itu ya. Karena kan di tahun ini belum ada, tapi beberapa tahun ke depan PLN merencanakan agar PLT ini bisa terpasang. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah sudah ada perencanaan proyeknya kayak gitu, misalkan visibility study, jadi kira-kira akan dipasang di mana, kapasitas berapa, lalu proyek kick-off-nya kapan dan proyek finishing-nya itu kapan? Saya kalau ini sebenarnya di PLN itu ada bagian yang berwenang untuk visibility study-nya ya. Itu ada namanya PLN Stanley salah satunya, pusat tenaga listrikan, pusat engineering tenaga listrikan. Ya itu kalau yang saya tahu sih seperti itu, dan kalau untuk seberapa detail visibility study-nya saya kurang tahu, tapi pasti ada visibility study, makanya dapat nilai segitu. Ya, karena sebetulnya yang Bayu ini menarik ya, karena di Indonesia kan pilihannya banyak banget lah. Harusnya bisa. Bayu itu angin. Iya, tahu. Ya. Karena itu jadi insya Allah harusnya banyak anginnya gitu. Kayak gitu. Tapi untuk yang CTO ini saya agak gimana ya, karena yang CTO ini kalau kita gunakan minyaknya gitu, kalau misalkan memang minyaknya tuh sebetulnya kan bisa dikonversi buat transportasi gitu kan. Dan sebetulnya kalau bahan bakarnya yang bahan air ada baik sih kalau menurut saya pribadi lebih baik dikualitaskan untuk kendaraan, untuk transportasi. Tapi dari industri CTO sendiri itu banyak sekali potensi biomasa yang belum terpakai seperti itu, kayak sabun sawit, tanah kebang sawit, yang itu banyak sekali dibuang, dan akhirnya malah jadi polusi juga kan, malah jadi pencemaran juga. Kalau misalkan kita bisa memanfaatkan biomasa itu, alangkah baiknya, karena apalagi penghasil sawit kan di Sumatera dan Kalimantan yang mayoritas. Setahu saya di Sumatera dan Kalimantan itu elektrifikasinya masih rendah, yang ada listrik pun sehingga apa gitu independen, bukan ironis sekali. Makanya aturan permen yang tadi itu yang titik tarif, harapannya itu agar investor-investor mau berinvestasi di biogas itu, dan faktor penghaling F-nya itu untuk daerah yang Sumatera kan lebih tinggi daripada yang Jawa Barat. Oh, satu lagi, Mas Rudi kan kebetulan dari ini sertifikasi yang dulu diberikan kalau satu pemain itu layak beroperasi
implementasi atau tidak. Itu dari segi teknis apa dari segi ekonomi? Kalau misalkan dari pengalaman Mas Dodi sendiri, apakah yang membuat suatu pembangkit itu layak beroperasi secara teknis? Karena kalau misalkan kita menggunakan biomasa ya, kalau misalkan saya kebetulan pengalaman 1,5 tahun dari biomasa, dan di situ maintenance-nya bakal banyak sekali gitu. Seperti itu kan. Apakah dengan tantangan teknis seperti itu PLT biomasa menjadi visible atau menarik untuk PLN? Kalau untuk dari unit saya, jasa sertifikasi, acuan kerja kita itu aturan pemerintah. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja kalau ada IPP yang akan membangun pembangkit listrik dan itu tidak disertifikasi, tapi itu tidak boleh masuk ke grid listrik Indonesia. Di situ adanya PLN bidang saya, di situ, dan acuan kerjanya kami itu standar. Untuk yang energi terbarukan ini, setahu saya standarnya itu yang untuk PLTS itu sudah ada, tapi itu masih terus digodok. Nah, untuk energi terbarukan lainnya, untuk biomas, saya belum tahu nih ininya standarnya yang diberlakukan di sini. Dan yaitu aturan kerjanya, kenapa unit PLN ini bisa bilang suatu perusahaan, suatu pembangkit listrik itu laik, acuannya dari standar. Untuk helm. SPLN, kalau dia ada SPLN. Ada SPLN. Tapi juga tidak tidak, kita juga harus lihat standar yang lainnya. Standar biasanya kan kayak kontrak pembangkit itu ada standar di kontraknya seperti apa, standar ASI dan GB standar. Yang atau GB standar. Yang GB standar sangat terkenal itu di Indonesia sekarang. Jadi standar yang dipakai di PLN itu dimuat di buku kontrak, itu ASM, SPM, dan lain-lain. Ada salah satunya yang GB standar itu dari Cina. Cuma yang dari Cina ini pengalaman saya sih belum proven dan belum listed di kontraknya sendiri. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, tadi kayaknya dari sana dulu, Mbak Luna nanti ya. Tadi ada saya lihat dari belakang, siapa tadi ya? Kalau nggak ada, ya, oh iya betul, mati dulu. Ya, silakan. Tadi yang Mas Ruli ceritain itu kan satu paper yang justru mendukung apa yang udah kebijakan dari pemerintah mengenai insentifikasi. Sebenarnya dia bukan mendukung, tapi dia membuat model kalau EV dipasang instead of diesel. Oke. Dan terus ada beberapa kebijakan yang secara implisit menunjukkan bahwa itu memang baik untuk diimplementasi. Dan seperti yang mengenai dibelinya lebih murah daripada dijual, dibelinya lebih mahal daripada dijual, itu yang akhirnya malah jadi rugi di PLN-nya. Nah, ada nggak sih kebijakan lain juga yang ternyata dari pemerintah ini justru menghambat PLN dalam mengintegrasi ataupun membuat si proses teknologi ini justru bisa lebih masif dirasakan sama warga di Indonesia sendiri gitu. Beberapa, atau mungkin kalau misalkan belum masuk di kebijakan tapi masuk di istilahnya di programnya pemerintah, justru malah pertama memberatkan, yang kedua sebenarnya ini sangat ambisius namun tidak visible gitu bagi PLN itu sendiri. Apakah ada beberapa kebijakan yang justru bertolak belakang, justru berkontradiksi? Untuk masalah kebijakan, nah ini juga nih, PLN itu sekarang kan memang udah nggak monopoli dari segi transmisi dan distribusi, tapi untuk dari segi regulasi, PLN tidak serta-merta boleh mengeluarkan regulasi sendiri. Jadi yang berhak mengeluarkan kebijakan itu tetap dari SDM. Jadi saya sendiri, saya tidak begitu paham masalah kebijakan, karena memang saya rasa bukan domainnya PLN untuk membuat kebijakan. Jadi saya sendiri belum tahu kebijakan-kebijakan yang kontradiktif. Yang saya tahu kebijakan ini
semestinya tujuannya adalah untuk mendorong investor untuk masuk ke yang kontraktif. Itu saya tambah, kalau untuk kebijakan dari pemerintah dari sisi harga sangat mendukung ya. Cuma untuk pembebasan lahan di daerah-daerah ini, seperti yang kita tahu untuk PLTS itu kan butuh lahan yang solar park itu kan itu banyak ya, jadi butuh luasan yang sangat banyak, yang sangat luas, karena 1 hektar biasanya itu untuk 1 megawatt. Kalau untuk 2 megawatt 2 hektar. Nah, pembebasan lahan di Indonesia masih terkendala dari sisi teknisnya, masih banyak kendala sosial dari sosial. Bisa dijelasin permasalahan sosial. Karena memang boleh kejar pelaparan gimana? boleh jadi permasalahan yang dihadapi di lapangan itu lebih ke arah sosial Daripada teknis. Iya. Jadi pengalaman saya sih saya dari tahun 2005 masuk PLN itu di proyek. Jadi kebetulan saya di tahun 2005 sampai 2008 itu di proyek pembangkit. Di sana di proyek pembangkit, karena saya langsung terjun di pembangkitan peralatannya, saya konstruksi peralatannya saya tidak mengetahui sisi ininya untuk pembebasan lahan ya. Tapi pada saat saya pindah ke proyek transmisi, di situ banyak sekali kendala-kendala untuk pembebasan lahan. Pembebasan lahan untuk towernya atau kompensasi di sisi transmisinya, karena di jalur transmisi 150 kV itu kita PLN hanya diberi kewenangan untuk pembebasan kompensasi sekitar 10% dari harga tanahnya, plus tumbuh-tumbuhan di situ kita beli. Tapi untuk sisi tanahnya kita nggak bisa untuk membelinya karena itu udah peraturan pemerintah. Nah, pada saat kita untuk pembebasan lahan atau kompensasi itu kita biasanya koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Tapi pada saat implementasi dengan tim Pemda dan BPN itu pada saat kita pembebasan lahan di sana kan biasanya kita musyawarah. Nah, di sana itu sangat susah sekali untuk meyakinkan masyarakat gitu. Karena kita sudah tahu lah di Indonesia ini banyak sekali LSM-nya. Ya, menurut saya sih kadang-kadang ya LSM yang tidak jelas lah. Iya. Jadi mungkin kedepannya dari sisi ini diharapkan dari sisi pembebasan lahan kita dapat dukungan dari pemerintah lah penuh gitu untuk ya membangun negeri ini dengan melistriki sampai 100% sesuai dengan cita-cita undang-undang dasar kita untuk yang mensejahterakan, fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti itu kira-kira. Tapi dengan sejauh ini permasalahan yang mengenai pembebasan lahan atau mungkin yang lebih ke sosial daripada teknisnya, untuk skala 2024 itu merasa yakin bisa dicapai gitu? Yakin kalau dari pemerintahnya itu benar-benar mendukung dari sisi baik dari sisi peraturan maupun implementasi di lapangan, dari sisi Pemdanya, pemerintah daerahnya. Soalnya PLN itu kan sebenarnya hanya menjalankan tugas sisi melistriki ya, bukan masalah yang kebijakan yang sepenuhnya di bawah pemerintah. Jadi saya sih yakin sih kalau pemerintahnya itu punya komitmen yang kuat. Tapi dengan ini ya harus dengan payung hukum peraturan jelas. Ya gimana Pak Lutfi? Itu tadi kalau nggak salah ngambil dari RUU PTL ya? Pertanyaannya? Rancangan
rancangan usaha penyediaan tenaga listrik. Itu disusun berdasarkan, saya pikir berdasarkan visibility tadi dan ya tingkat optimisnya ya sesuai visibility. Saya pikir akan direview ya lebih lanjut. ini beliau mahasiswa terbaik. Ini Ya silakan, tadi pertanyaan lagi ada kalau nggak salah dari Pak Buluna yang mau menikah apa gimana tadi? Oh iya. Yang mau nikah. Oh belum. oh yang mau nikah dulu dia mas. Tapi jangan untuk nanya ini tentang energi pranikah. Ini energi terbarukan. Ya, yang terkait dengan energi. Silakan Ibu Luna. Enggak jadi, konsen Malu. mahal deh. Iya, Berdiri Mbak, berdiri. PLN biofuel dan ada PLN biogas. Ini kan jauh banget ya, biofuel 6.000, jumlahnya biogas cuma 400. Karena kalau secara pembuatan biofuel sendiri itu kan lebih rumit dan lebih panjang dan setahu saya daripada biofuel dipakai buat PLT yang statis, lebih baik buat yang dinamis buat kendaraan lah. Transportasi iya, karena di energi density-nya tinggi. Itu gimana nih? Apa setuju nggak sama si 6.000 kalau saya sama-sama dari Bayu? mungkin saya pikir ini lebih untuk kalau menurut saya lebih untuk daerah-daerah yang remote dan di situ kita untuk ya bawa biomass itu agak susah, evidence-nya lebih rendah aja. Terus kemudian sumber source energi yang lainnya nggak ada. Instead of kita menggunakan fossil fuel, ya mungkin kenapa tidak untuk mengembangkan. Saya nggak tahu, mungkin ada masukan lain. Biofuel di sini. Sebenarnya kalau lihat dari tabel ini sih nggak begitu comparable karena yang satuannya kan megawatt, ini kan Oh iya benar. Iya benar. Ini sudah kelihatan dari jauh. Cuma kalau misalnya ya terlepas masalah ini yang nggak serta merta bisa dibandingkan, permasalahan berikutnya adalah soal permasalahan sih. Sudut pandang berikutnya adalah ini kan dilihat dari sisi kelistrikan, sementara dari sisi transportasi kita sendiri nggak tahu. Boleh jadi memang sudah ada seperti ini untuk segi transportasi yang angkanya jauh lebih besar daripada 350 kilo liter. Yang di sini itu yang sudah disampaikan ini mungkin ya menurut saya sih hasil feasibility study yang difokuskan hanya untuk listrik. Kita nggak tahu biofuelnya ini porsi yang untuk listrik berapa persen, untuk yang transportasi berapa persen, itu kita nggak tahu. Geothermal mas. Iya, geothermal ini ada. Ini untuk Suri. tenaga kecil pembangkit listrik tenaga yang kecil, skala kecil. Oh, Tadi sebenarnya sebelum ini ada bisa itu PLTP Tapi paling besar tetap SDU ya. ya. Dan tahun 2015 sampai 2024 itu untuk PLN porsi PLN sekitar 365 megawatt PLTP ya. Nah, tapi kita lihat dari sini nih sisi pembangkitan. Sebenarnya kita lihat untuk IPP itu lebih besar dibandingin PLN sendiri untuk pembangunannya, rencana depannya itu. Pemerintah sudah istilahnya memberi kewenangan kepada IPP untuk bisa, Karena mungkin secara dana juga mereka juga lebih kuat finansialnya lebih ada. IPP itu Swasta. oh swasta. Oh ya. Katakanlah bunga. Ya begitu Ibu Luna. Ya kalau mau dikonversi kan sudah tahu gimana cara konversi dari liter ke tinggal berapa kalori. Iya, Ibu Luna ngerti itu. Paham. Ya mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Ya, Mas Arisman. Ini tadi belum dibahas mengenai energi yang dari laut. Benar. Ya, kelihatan kok. Ditunjuk. Energi yang dari laut misalnya gelombang. Kadang kan ya terlepas dari yang lain ya. Kadang gelombang kita kan bisa sampai 4 meter kadang-kadang gelombang.
setuju kan? Iya. Gimana itu? Ada nggak di melirik baik swasta ataupun kita sendiri? Harus laut gitu. Iya. Laut maksudnya. Jadi itu teknologi yang OTEK ya istilahnya, Ocean Thermal. Iya, salah satunya OTEK di RUPTL itu ada sih. Itu dalam posisi sekarang tuh masih kita research ya, research potensinya di mana. Jadi karena masih research kan di sini kita nggak bisa ini karena masih feasibility study seterusnya. Jadi kedepannya emang dari sisi energi terbarukan dari pemerintah sangat komitmen untuk membangun power plant pembangkit dari energi terbarukan. Jadi PLN tuh diminta untuk meresearch beberapa energi terbarukan. Bahasanya kayak ini ya, kayak orang Malaysia meresearch. Ya, jadi sebenarnya itu Mas Rizwan. Oh iya. Jadi mungkin sedang masih dalam taraf penyelidikan, mungkin apa ya? Investigasi. Kalau nggak salah Google sudah mulai start project itu, nggak salah. Iya ya, project untuk pemanfaatan ya Google. Project untuk pemanfaatan energi gelombang. Untuk skala besar ya, berapa giga gitu. Ya silakan ada yang lain. Makanya untuk penggunaan tenaga matahari, apakah ada kemungkinan lain? Soalnya saya pernah melihat dia tuh dari instead of pakai PV, dia pakai kaca, jadi panas matahari itu dipusatin ke satu tiang, terus tiang itu ada air, dia manasin airnya untuk muter turbin. Apakah itu lebih efisien dari PV atau gimana? Itu Bruna bisa lihat. Itu di Spanyol ada. Ada di Spanyol. Ini saya tahu ya. Itu harus di tempat yang sangat luas, karena kan dimensi si kaca-kaca itu kan sudah besar. Dan dari keseluruhan sistem efisiensinya masih belum tinggi. itu harus yang banyak itu direct sunnya gitu. Kalau mendung terus? Kalau mendung nggak bisa. Bedanya direct sama bisa dipantulin untuk Indonesia. Nah, dari segi aturan permainan tadi yang diinsentifkan masih yang fotovoltaik. Saya nggak tahu kemungkinan ke depan sih. Mungkin dan Mas Widi mau bisnis ini. Jualan PV Mas Widi. Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Oh Pak Bima silakan. Terkait dengan ini yang target jumlah gigawatt yang bakal disuplai tahun 2024 ya. Tadi kan jelaskan bakal ada penambahan sekitar 70.000 megawatt untuk target 2024. Tapi ini juga pengetahuan buat yang lain bahwa rata-rata power plant itu umurnya itu sekitar 20 tahunan. 20 tahun itu kalau dia masih jalan itu bonus. Karena itu ya semua equipment pasti punya umur dan power plant itu rata-rata cuma 20 tahun. Nah, saya lihat di sini tahun 2024 itu ada penambahan. Tapi saya yakin masih ada pembangkit listrik yang sudah berumur dan harus diganti. Apakah itu sudah termasuk dalam jumlah ini? Apakah target itu sudah memperhitungkan itu? Dan satu lagi, kalau di Eropa itu sebenarnya ada milestone-nya. Jadi kapan dia benar-benar merombak seluruh pembangkit listriknya, terus sudah 25 tahun dia memikirkan lagi bagaimana dia memperbarui pembangkit listrik yang ada. Itu kalau nggak salah saya baca paper itu tahun 1980 kalau Eropa. Udah ngomong gitu ya? Ya, jadi sekitar tahun 2010 ini makanya banyak pembangkit listrik yang baru seperti angin ya di Jerman atau apa, karena memang milestone di situ. Nah Indonesia ini milestone-nya di tahun berapa sih? Atau emang acak-acakan aja? Gak ada milestone. Baru kepikir sekarang. Kalau milestone yang tepatnya saya nggak tahu. Cuma permasalahan yang sekarang dihadapi itu tadi demand-nya terlalu tinggi dibandingkan supply yang ada. Bahkan kadang-kadang
untuk memenuhi kebutuhan demand itu, jadwal untuk maintenance bisa jadi digeser. Itu maintenance untuk pembangkit. Jadi ya pengambilan keputusan kapan kita harus shutdown total pembangkit, kapan kita harus ini, sebenarnya banyak faktornya sih. Kadang-kadang ya sosial tadi, instead of kita melakukan inspeksi rutin, maintenance rutin yang mengharuskan untuk shutdown, karena kebutuhan masyarakat lebih tinggi, itu ditunda. Contohnya kalau karena ya itu tadi tingkat urgensinya kan harus diperhatikan juga, dan nggak hanya dari segi teknis permasalahan di kita. Kayak misalnya nih, kalau misalnya lagi pemilu, lagi 17-an, lagi lebaran, lagi Natal, itu jadwal maintenance biasanya disesuaikan. Jadi yang ini untuk yang udah ikut nggak apakah sedang memperhitungkan pembangkit listrik yang rusak, sudah berumur. Kalau itu saya jujur tidak tahu, tapi seharusnya saudara kita tidak tahu. Di Surabaya itu kan ada penggantian rejubi boilernya, jadi mungkin itu sudah dimasukin. Dari sisi PLN ya kan, itu ada PLN, ada IPP. Mungkin ya, tapi saya sih nggak tahu persis ya. Kalau untuk IPP sih mungkin kita masih bisa ngira-ngira ya, karena dia baru kan. Ya, karena IPP baru mungkin sih. Kayak di Surabaya itu pasti akan ada suatu saat itu harus dibuat lagi yang baru, dihancurkan yang lama, dibuat lagi yang baru. Mungkin sudah mulai. Nah, itu kan unitnya banyak dia. Ya, itu kan sebagai informasi juga Pak Bima ini juga praktisi di bidang ketenaga listrik. Asik. Lebih tepatnya mungkin beliau desainer. Jadi dia tahu banyak tentang engineering power plant. Kalau mau mobil ada di sini. Ya. Oke, silakan. Ayo Pak Habib, tadi kayaknya mau nanya, silakan. Silakan. Kami akan bertanya bagaimana cara menyetrum. Oh ya, tadi mungkin juga saya komentari masalah tadi Bayu, masalah Bayu potensi di Indonesia. Kalau dari sisi teori itu kita ada di kantung istimewa. Itu angin itu nanti akan biasanya dia akan putar balik ke arah kutub selatan. Jadi makanya yang semakin jauh dari kantung istimewa akan semakin besar potensinya. Oh, kalau nggak peristiwa kecil, tapi bukan berarti tidak mungkin kita implementasi pembangkit listrik tenaga surya. Hanya mungkin teknologinya kita akan masih menunggu itu major dulu. Yang sekarang sudah ada, ya banyak yang kecil-kecil, dan saya pikir itu bagus sekali. Misalnya kalau tahu yang dilakukan sama Mas Ricky Nelson, ya saya pikir bagus sekali. Ya. Tapi itu skala 500 watt peak yang kecil. Kalau untuk ya setidaknya untuk remote area itu sangat mahal. Ya silakan kalau ada lagi yang ditanyakan, Pak Mark aja. Atau Mark nggak ada duluan. Listrik naik oke? Lancar. Naik oke? Oke. Ya. Start WD gratis. Sama WD nggak tahu sih Mas. Kalau di Belanda kan beda ya tarif listrik siang sama tarif listrik malam. Apa sederhananya apa memang seperti itu justru yang kebijakannya lebih optimum atau lebih baik diimplementasi, atau memang itu tergantung negaranya juga? Kalau misalnya di Indonesia memang nggak bisa diimplementasi kayak gitu karena memang yang optimumnya seperti itu yang seperti sekarang ini. Tapi memang setelah dihitung itu mungkin ada risetnya atau ada investigasinya, memang sebenarnya sistem yang seperti yang di Belanda ini yang lebih oke gitu. Kalau untuk menentukan harga kan ya balik lagi sih ke demand dan supply itu.
Ya, tadi juga kejadian di rumahnya Mas Bima, di mana beliau memilih untuk menyuci di malam hari. Jam 12 malam. Di mana pada waktu itu lepas dari beban puncak. Nah, itu karena di sini di Belanda untuk sisi distribusi penjualan listrik itu kan diserahkan sama swasta. Jadi mereka menghitung dengan benar gimana caranya supaya mereka dapat untung. Kalau untuk di Indonesia sendiri itu kan harga listrik masih diatur oleh pemerintah. Jadi saya juga kurang paham kenapa harganya difikskan untuk siang dan malam. Tapi ada satu yang menarik, itu bisa dilihat yang tarif listrik setelah tarif. Nah, ini untuk yang tengah menengah atau industri itu dibedakan, ada WBP dan LWBP. Mana WBP itu waktu beban puncak, LWBP di luar beban puncak. Jadi tarifnya beda untuk yang industri. Beban puncak ada faktor pengalika lagi. Untuk yang di luar beban puncak nggak ada. Kalau WBP itu beban puncak sistemnya sama ya, misalnya di siang hari gitu. Beban puncak kita 17.22 itu. 17.22. Jam 5 sampai jam 10 malam. Tapi yang household tetap sama ya. Masih. Gimana? Kalau household sama fix. Cuma untuk yang industri dibedakan. Jadi harapannya yang industri nggak ikut tersubsidi. Ini Maret, jadi jangan kaget kalau ini naik. Cuma kan 2.200 enggak naik. 2.200 bulan April. Tahun lalu kan. Oh iya. Semenjak tahun lalu, tapi untuk yang 2.200 ke bawah itu masih tetap 1.300. Keluhan warga boleh? Keluhan warga? Boleh. Saya mungkin hubungi PLN 123. Di sini. Nah, di sini. Kira-kira PLN udah era yang serba smart itu kan, sedangkan kalau saya lihat di restoran di mana di Google Play itu baru ada aplikasi buat cek tagihan listrik. Padahal kalau kita lihat kan banyak yang udah pakai listrik prepaid nih PLN. Itu kan kadang-kadang harus manjat-manjat itu di atas. Tapi kalau ada yang jatuh gimana? Mau masukin kodenya biar jalan lagi. Kenapa nggak bikin aplikasi aja buat ngisinya di HP kan langsung connect ke itunya? Saya setuju sekali. Ya coba dibuat aja. Jadi Nggak bisa menunggu orang-orang muda seperti ini kan. Iya, betul. Setuju teknologi gitu. Terus nggak cuma dari sisi itu, tapi sisi di mana? Saya lupa ya, Belgium atau di mana? Dia punya aplikasi. Dia akan memberi informasi kalau listrik ini kira-kira akan padam atau udah warning dalam lampu kuning, jadi harap mengurangi pemakaian listriknya. Itu juga kan sebuah aplikasi yang menarik. Apalagi kalau yang prepaid itu kan kasihan kadang-kadang tahu wah udah mati lagi. Padahal kan cek udah nol. Kenapa kalau aplikasi jadi bawah ini udah lagi ininya saldonya udah habis. Sebenarnya naik. Yang prepaid itu sebenarnya udah ada bunyinya. Bunyi. Ya udah ada bunyi. Cuma mungkin alarmnya ya mungkin kurang canggih gitu ya. Kalau bisa dibuat Di kota itu transisi dari yang pasca bayar sama yang prabayar ini pun susah juga. Pak Rizwan mungkin mengerti saya. Itu mengedukasinya itu susah juga. Kalau keuntungan di PLN, kalau kita pakai prabayar, otomatis nggak ada tunggakan kan? Iya. Nah itu untung banget PLN, tapi menerapkan itu nanti coba sih. Mungkin Pak Rizwan bisa sharing Pak. Saya sendiri nggak punya pengalaman soalnya. Kalau mengenai ini, enggak saya sih lihat general kayak masyarakat kita kan mungkin di kota besar itu udah nggak gagap teknologi, nggak terlalu gagap teknologi. Tapi kalau yang masih ke desa-desa gitu, misalnya gitu kan, ya padahal namanya kalau meningkatkan rasio elektrifikasi kan semua. Yeah. Kalau misalnya di rumahnya misalnya tinggal ayah dan ibu yang udah usia 50 gitu kan, beda dengan di sini yang harus ya jadi bingung semuanya kan, bingung. Jadi memang PLN perlu kerja keras di bidang sistem. Oh ini pekerja keras. Keras banget. Baik.
Oke, kita lanjutkan diskusinya, Pak Bima. Nggak, saya ingin berbagi wawasan. Ini yang kita tunggu. Ini setelah saya belajar beberapa bulan di sini juga, bagaimana urgensi dari energi terbarukan itu di Eropa dan di Indonesia. Saya bandingkan. Kalau di Eropa, saya ternyata setelah saya pelajari bahwa urgensi renewable energy di sini itu karena dua hal, yaitu permasalahan lingkungan dan security of supply. Jadi yang pertama itu karena lingkungan, karena isu global warming itu sudah sangat beredar dan penyebabnya itu salah satunya adalah CO2. Jadi bagaimana caranya kita mengganti teknologi itu, teknologi yang menghasilkan CO2 seperti fossil fuel, batu bara, minyak dan lain-lain ke renewable energy yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua adalah security of supply, karena Eropa sendiri sudah mengalami kelangkaan fossil fuel dan mayoritas energinya itu diimpor dari negara lain. Contohnya beberapa negara Eropa ini impor gas dari Rusia, termasuk Belanda. Dia impor gas dari Rusia. Jadi kalau ada apa-apa Rusia perang misalnya, dia mati lampu semuanya. Belanda ini nggak ada energi. Jadi mereka berpikir gimana cara supaya kita independen. Salah satunya adalah dengan cara renewable energy. Nah, sementara saya lihat di Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Jadi paradigma kita bakal berbeda dengan orang Eropa. Namun urgensi renewable energy di Indonesia itu menurut saya lebih kepada karena geografis negara kita ini yang kepulauan. Jadi permasalahan grid jaringan itu pasti menjadi permasalahan utama. Kita nggak bisa menyambungkan seluruh pulau itu dalam satu grid, satu jaringan listrik yang terkoneksi semuanya. Jadi salah satu solusinya kalau menurut saya itu adalah dengan renewable energy, dengan cara ya salah satunya PV. Kita install PV. Jadi renewable energy itu kan energi yang bisa aja ada di mana-mana gitu. Kalau minyak kan mungkin hanya ada di salah satu tempat, atau gas ada di salah satu tempat. Tapi kalau matahari kita bisa temukan di mana-mana. Jadi untuk pulau yang terpencil justru itu solusi. Kita ambil matahari, kita langsung pakai matahari, energi matahari itu menjadi listrik di daerah itu. Jadi menurut saya urgensi yang situ, dan untuk urgensi lingkungan ya, menurut saya Indonesia itu belum waktunya. Kenapa? Saya bisa bilang tahun 1900-an, 1940 kita masih dijajah makan ubi dan singkong. Orang Eropa itu udah bakar minyak banyak-banyak, udah bakar gas, minyak, dan mereka sejahtera dengan itu. Sedangkan kita belum menikmati sumber daya alam kita. Jadi sumber daya alam fossil fuelnya. Jadi belum saatnya kalau menurut saya kita untuk benar-benar memikirkan, wah ini kita harus go green semua, go green. Jadi ganti semua renewable energy. Yang pembangkit listrik tenaga batu bara ganti semua. Belum saatnya menurut saya. Kita masih punya banyak batu bara, masih punya banyak gas. Tapi memang kelangkaan minyak sudah, mungkin sebagian orang udah tahu, memang minyak itu semakin langka di Indonesia dan itu banyak impor. Tapi untuk gas dan batu bara kita masih punya banyak. Dan kita ya harus menikmati sumber daya alam kita itu. Jadi mungkin paradigma orang, wah renewable energy lah ganti semua gitu. Terus salah satu lagi nih, wawasan mungkin Irom juga dari teknik elektro ngerti, listrik itu adalah energi yang jika dihasilkan, diproduksi, seketika itu harus dipakai. Jadi misalkan turbin angin, turbin uap, itu udah berputar, menghasilkan listrik itu harus langsung kita pakai, tidak bisa disimpan. Nah bayangkan kalau semuanya kita ganti renewable, atau ganti tenaga angin. Pas anginnya muter, kita bisa pakai listrik, pas turbin anginnya berhenti, mati lampu dong. Nggak mungkin kan seperti itu. Artinya fossil fuel itu pasti harus bisa menyeimbangkan semuanya. Karena kalau fossil fuel itu bisa diatur bebannya. Jadi ketika kita mengkonsumsi listrik banyak, semakin banyak batu bara yang dibakar, ya jadi tidak ya bebannya seimbang. Tapi kalau renewable, ya matahari lagi mendung, kita lagi mau nyuci nggak jadi. Jadi itu, jadi persepsinya mungkin kalau
Ya, mungkin ini mungkin ya, itu nggak tahu. Yang lihat dari proyeksi yang 2024 itu pun porsi batu bara yang masih tetap besar. Ya, besar. Alhamdulillah. Sebenarnya nanti masih PLN cuma dapat batu bara yang kualitasnya beda, nggak memang ekspor. Iya nggak? Ya kalau itu sih mana ya jawaban itu kurang tahu juga karena dasarnya isu ya. Saya dapat dari Mas Dani. Karena pembangkit PLN itu sekarang memang lagi mengembangkan yang kualitasnya yang biasanya rendah, yang 4.200 joule. Jadi mungkin itu, tapi saya sendiri juga tidak tahu ya. Karena itu untuk industrinya batubara sendiri, bisnisnya batubara sendiri, kita nggak bisa dari segi ini ya PLN nggak bisa mengatur sedemikian rupa supaya PLN harus dapat yang kualitas pertama itu karena udah beda wewenang. Itu ironis. Ya, kalau misalnya kita mau bicara yang manis yang bagus harusnya kan satu negara ini bekerja sama antar bidang yang megang minyak, yang megang batu bara, sama yang megang listrik diduduk barengkan, yang dibuat harganya sedemikian murah agar rakyat sejahtera kan. Harapannya sih gitu kan. Kenyataannya mungkin karena perbedaan wewenang itu, dan kita sendiri yang segi listrik mungkin di segi migas memang urgensinya adalah menjual BBM-nya dan harganya mahal untuk dibagikan ke listrik. Mungkin itu lebih urgent kan. Cuman kita nggak tahu. Kalau kita dari segi PLN ya pinginnya kan ya udah jual listrik kitanya juga jual BBM kita yang harga murah yang subsidi juga. Jadi ya itu udah bukan wewenang PLN. Ya kira-kira begitu. Pak siapa lagi? Nanti pertama di sesi ini. Pak Suci. Mungkin ada lagi banyak Pak Rizwan. Pak Pak dulu ya. Tentang global warming dari segala macamnya di setiap negara kayak untuk Amerika kan tidak menganggap ini isu yang urgent. Terus pernah ada dosen saya dia di Indonesia dia bilang saya nggak percaya ozon bolong, kamu tahu dari mana ini padahal kan kita bisa bilang data dari NASA dan data dari ini tapi kamu bisa mengukur yang nggak bisa sih kayak itu banyak kan orang skeptikal yang gitu. Sekarang sebenarnya itu betul nggak sih atau tulis itu apakah ini sebuah raksasa yang bohong ilusi gitu? Konspirasi. Mungkin yang mendalami itu saya pikir emak. Konspirasi. Apa ada nih? Konstipasi katanya. Saya nggak tahu. Saya ya kalau bicara konspirasi berat sekali rasanya karena ya nggak tahu kan. Cuma kalau kita membuat model kayak yang dilakukan oleh Bloom et al. Tadi, dia memodelkan PV untuk decentralized dibandingkan dengan kita masang diesel. Kalau dari segi hitung-hitungan ternyata listrik bisa di-provide dan harganya lebih murah daripada diesel, kenapa nggak kita kayak yang renewable gitu. Jadi ya kalau menurut saya sih diambil yang kalau misalnya memang positif yang renewable, terlepas dari ozon itu betul atau tidak, kenapa enggak? Saya sendiri saya ngambil sustainable energy teknologi, jadi saya percaya sekali bahwa ozon bolong. Sekarang udah mulai tumbuh lagi. Ditambah bisa nggak? Bisa pakai fiber. Refleks. Apa pasang mas? Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oh lihat Pak Sulu.
Enggak, cukup. Oh gini, cukup. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas antusiasmenya terkait topik yang dibawakan oleh Pak Ruli dan Pak Doni. Semoga ini menambah wawasan bagi kita semua, ya bahwa ya ada yang namanya energi baru dan terbarukan yang merupakan salah satu potensi untuk mereplace atau mensubstitusi atau sebagai komplement atas energi yang sudah diimplementasikan di Indonesia. Begitu juga dengan tantangannya, ya mungkin ini sekilas saja. Juga peluang-peluang bisnisnya mungkin ya bagi teman-teman sekalian terbuka lebar untuk ikut berpartisipasi dalam. Kalau nggak salah nanti Mas yang tadi mau bikin di rumahnya yang itu. Terima kasih. Ya, aja ya, mungkin untuk saya dari saya seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada penanggung jawab acara Pak Sunu lagi. Ya, aplaus buat teman-teman. Selanjutnya Roti sudah ada sesi selanjutnya. Ya, saya pikir ini event yang saya happy ya, artinya tambah rame, diskusinya tambah menarik gitu ya. Jadi insya Allah kita target tuh setahun ini tiga diskusi seperti ini. Kemudian mungkin saya juga sambil sedikit mempromosikan bagi teman-teman yang besok sudah ingin menyelesaikan tesis atau tugasnya, itu kami membuat database research di mana extended abstract dari tugas akhir teman-teman akan kita buat repository-nya, sehingga kalau ada orang yang ingin melihat di luar sana gitu ya, hasil-hasil penelitian teman-teman dari Indonesia itu tinggal bisa masuk di kita. Sebagian saya sudah browsing, kalau yang di UT sebenarnya semua udah ada masuk ke repository UT. Kita bisa tinggal langsung mensortir yang mahasiswa Indonesia, kita buatin repository-nya. Tapi yang mungkin ITC, Saxion mungkin juga nanti perlu ya, itu terbuka untuk umum ya? Betul. Berarti orang Indonesia pun boleh buka. Betul. UT ya, S3 pun boleh Mas. Disertasi itu copyrightnya UT kampus, tapi terpublish juga boleh terlihat. Memang paling saya nggak tahu ya, kalau teman-teman dari teknik mungkin ada hal-hal yang nggak bisa di-declare semuanya, karena kalau teman-teman sains itu dia nemuin formula apa itu nggak bisa di-declare juga karena masalah paten dan macam-macam. Tapi kalau sosial, kebetulan saya dari sosial, itu makin luas, makin orang banyak mensitasi, nah kita tambah populer gitu paling. Dan motivasi kita sebenarnya buat teman-teman yang akan menulis tesis atau buat riset juga bisa ngelihat kan, oh seperti ini loh tesisnya, begitu. Makasih kehadirannya semua, sampai bertemu di diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dinikmati. Ada lagi?
Masih kuat. Kalau tatkala pertama kita hafal cara Mana saya itu katanya deh. Saya yang jawabannya itu saya masukin Iya. Tadi foto sama KPI. Bukan KPI. Iya. Ini apa? DPP baru diberikan sangat pribadi. Ini bisa disimpan. Ya, masih di 2011